Saya berdiri di balkon apartemen saya di lantai 15, di jantung ibu kota Jakarta, memandang ke bawah ke arus lalu lintas yang saling bersilangan seperti benang kusut di bawah cahaya lampu kota yang kekuningan. Angin musim kemarau yang pertama berhembus membuat saya sedikit menggigil dan merapikan pakaian saya. Saya menghitung kembali perjalanan 5 tahun terakhir sejak saya menikah dengan suami saya. 5 tahun bukanlah waktu yang sangat lama dalam kehidupan seseorang, tetapi cukup untuk mengubah seorang gadis berusia 20-an yang penuh mimpi menjadi seorang wanita yang membawa begitu banyak luka di hatinya. Nama saya Rina. Orang-orang di kantor sering memanggil saya wanita baja. Karena dalam industri manajemen proyek konstruksi yang biasanya didominasi oleh pria-pria berbadan tegap, saya berhasil naik dengan tangan dan otak saya sendiri. Penghasilan bulanan saya cukup untuk menutupi semua biaya hidup yang mahal bagi kami berdua, termasuk cicilan besar untuk apartemen mewah tempat saya berdiri sekarang. Saat memutuskan untuk membeli rumah, saya sendiri yang memilih setiap ubin lantai, setiap tirai, dan dengan teliti membeli semua perabotan dengan harapan membangun sebuah rumah tangga yang kokoh. Budi suami saya, bekerja sebagai pegawai negeri sipil, PNS di sebuah kementerian. Gaji bulanannya hanya cukup untuk ongkos bensin dan sesekali minum kopi bersama teman-temannya. Namun, saat baru menikah, saya tidak pernah mempermasalahkan uang. Saya percaya bahwa suami istri harus saling mendukung. Uang siapapun adalah uang bersama. Jika yang satu mundur selangkah, yang lain maju selangkah. Yang terpenting adalah keharmonisan keluarga. Budi dulunya adalah pria yang hangat dan penuh perhatian. Selama masa kuliah kami, dia dengan sabar menunggu saya di bawah hujan deras di depan gerbang asrama, hanya untuk membawakan saya semangkuk bubur ayam saat saya sakit. Cinta kami saat itu begitu murni dan tulus, melampaui kesulitan di awal kami membangun karier. Pernikahan kami berlangsung dengan restu dari teman-teman dan keluarga kedua belah pihak. Saya mengenakan gaun pengantin putih bersih, meyakinkan diri bahwa saya adalah wanita paling bahagia di dunia. Bulan-bulan pertama pernikahan berlalu dengan damai seperti alunan musik yang merdu. Pagi-pagi kami berangkat kerja bersama, malamnya kami berkumpul di meja makan dengan hidangan hangat. Saya bekerja keras di perusahaan untuk mencari uang, berharap dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk menyambut kehadiran anak-anak kami. Namun hidup tidak selalu seindah lukisan berwarna merah muda. Semakin tinggi fondasi ekonomi yang saya bangun, semakin pudar harapan akan suara tangis dan tawa bayi di rumah kami. 1 tahun, 2 tahun, hingga sekarang sudah 5 tahun berlalu, perut saya masih tetap rata. Awalnya, kami saling menghibur bahwa anak adalah rezeki dari Tuhan. Kapan Tuhan berkenan, saat itulah Dia akan memberikannya. Namun tekanan mulai datang dari segala arah. Momen Lebaran saat pulang ke kampung halaman suami di Solo menjadi mimpi buruk bagi saya. Setiap kali saya melangkahkan kaki melewati ambang pintu, kerabat dari paman jauh hingga bibi tetangga akan mengerumuni dan bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang awalnya bernada perhatian, lambat laun menjadi pisau tak terlihat yang menyayat hati saya. Mereka bilang, wanita yang sudah menikah tapi tidak bisa punya anak itu ibarat pohon kering yang tidak berbuah. Mereka mendesak Budi untuk membawa saya berobat ke berbagai pengobatan alternatif, dari jamu hingga ritual di berbagai tempat keramat. Ada yang bahkan berbisik di belakang saya. Keluarga ini sial makanya tidak punya keturunan. Setiap kali mendengar kata-kata itu, hati saya seperti diremas. Saya menundukkan kepala, hanya bisa tersenyum kecut lalu diam-diam pergi ke dapur untuk mencuci piring, menyembunyikan air mata yang siap tumpah. Budi pada awalnya masih membela saya. Dia menggenggam tangan saya di depan para kerabat, dengan tegas mengatakan bahwa anak adalah takdir. Yang penting mereka hidup bahagia bersama. Namun, waktu mengikis keteguhannya. Desahan napas Budi di tengah malam semakin sering terdengar. Dia mulai menghindari tatapan saya setiap kali melihat anak-anak tetangga berlarian di koridor. Kami memulai perjalanan yang sulit, memeriksakan diri ke berbagai rumah sakit spesialis fertilitas. Para dokter semua menyimpulkan bahwa penyebabnya belum jelas, dan menyarankan kami untuk menjaga pikiran tetap santai. Saya meminum berbagai macam obat, dari ramuan jamu yang pahit hingga perawatan medis modern yang melelahkan. Tubuh saya seringkali terasa lelah karena efek samping obat. Tapi setiap kali membayangkan sosok bayi mungil memanggil saya ibu, saya kembali menguatkan diri. Saya begitu mendambakan menjadi seorang ibu hingga sering bermimpi menggendong seorang bayi. Saat terbangun, yang saya temukan hanyalah kekosongan yang dingin, air mata sudah membasahi bantal entah sejak kapan. Bayang-bayang infertilitas perlahan menyelimuti suasana di rumah kami, mengubah makan malam menjadi momen yang menyesakan dan berat, menandakan badai yang akan segera datang. Jika tekanan dari kerabat dan tetangga adalah angin dingin, maka sikap ibu mertua saya adalah badai yang langsung meruntuhkan ketegaran saya.
Namanya Ibu Siska, seorang wanita dari desa yang sangat memegang teguh pemikiran konservatif dan budaya patriarki. Seumur hidupnya, ia hanya berputar di sekitar kampung halamannya. Kebanggaan terbesar dan satu-satunya adalah melahirkan seorang putra mahkota, yaitu Budi. Baginya, Budi adalah seorang pangeran tanpa tahta, harta paling berharga yang telah ia besarkan dengan susah payah. Oleh karena itu, sejak hari pertama saya menjadi menantunya, saya sudah samar-samar merasakan tatapan penuh selidik dan tuntutan darinya. Ketika tahu kami belum juga punya anak, sikap Ibu Siska berubah dari dingin menjadi terang-terangan sinis. Setiap kali ia datang ke Jakarta untuk mengunjungi kami, alih-alih membawa kehangatan, rumah kami justru berubah menjadi medan perang tanpa suara tembakan. Dia sering membawa keranjang penuh makanan dari kampung, tetapi isinya selalu hanya makanan kesukaan Budi. Suatu kali, saya baru pulang kerja, seluruh tubuh terasa lelah setelah seharian berurusan dengan klien di lapangan. Begitu membuka pintu, saya langsung mendengar suara Ibu Siska yang lantang dari dapur. Dia sedang memasak rendang. Melihat saya, dia melontarkan kalimat yang tajam. Katanya, wanita zaman sekarang terlalu dimanja sehingga menjadi manja. Pergi seharian tidak tahu waktu untuk pulang memasak dan melayani suami. Dia menegaskan bahwa wanita yang bekerja hanya untuk mendapatkan beberapa rupiah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Yang terpenting bagi seorang istri adalah bisa melahirkan, bisa meneruskan garis keturunan untuk keluarga suami. Perempuan mandul itu pembawa sial. Dia melemparkan kalimat kejam itu tepat di wajah saya pada suatu malam musim kemarau yang dingin. Saya terpaku di tengah ruangan, tenggorokan saya tercekat tak bisa berkata-kata. Saya ingin berteriak bahwa apartemen mewah tempatnya berdiri, televisi layar datar yang sedang ia tonton, bahkan kompor induksi modern yang sedang ia gunakan, semuanya adalah hasil keringat dan air mata saya. Saya bekerja sampai kelelahan untuk membayar cicilan bank, untuk memastikan kehidupan keluarga kami berkecukupan. Namun di matanya, saya tidak lebih dari seorang yang tidak berguna, benalu, dan pendosa. Tetapi kemudian, nasihat ibu saya kembali terngiang di telinga, bahwa menjadi menantu harus sabar. Satu kesabaran akan mendatangkan 9 kebaikan. Menghormati yang lebih tua akan menjaga keharmonisan rumah tangga. Saya menggigit bibir hingga berdarah, diam-diam masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air sekencang-kencangnya agar suaranya menutupi isak tangis saya. Sikap pilih kasih dan prasangka Ibu Siska begitu buta hingga ia sengaja menolak semua kontribusi saya untuk keluarga. Dia sering menelepon tetangga di kampung, membual bahwa putranya sangat hebat, bisa membeli apartemen di ibu kota. Suatu kali, saya tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon dengan seorang bibi. Dia mencibir saya sebagai wanita yang sombong karena punya uang sendiri sehingga meremehkan keluarga suami. Padahal kenyataannya, gajinya seberapa, semua pengeluaran di rumah ini ditanggung oleh putranya seorang. Dia bahkan mengeluh bahwa Budi sangat sial karena menikahi saya, yang tidak hanya ceroboh tapi juga mandul, memutus garis keturunan leluhur. Saat itu saya menoleh ke arah Budi, mata saya penuh permohonan bisu. Saya berharap dia akan membela saya, menjelaskan kepada ibunya tentang semua usaha saya. Tapi Budi hanya menunduk memainkan ponselnya atau pergi ke tempat lain. Keheningannya seperti sebuah persetujuan yang memperdalam luka di hati saya. Saya mulai menyadari bahwa saya benar-benar sendirian di rumah yang telah saya bangun dengan segenap jiwa. Cinta yang saya miliki untuk Budi perlahan digantikan oleh kelelahan dan kepasrahan. Saya mencoba membeli hadiah-hadiah mahal untuk ibu mertua, mengiriminya uang setiap bulan, berharap ia mengerti ketulusan hati menantunya. Dia menerima semuanya dengan santai, tetapi tatapan merendahkan dan kata-kata pedasnya tidak pernah berkurang. Di bawah atap ini, saya hanyalah bayangan berdosa, memikul vonis mandul tanpa ada pengadilan yang mengizinkan saya untuk membela diri. Untuk menghindari suasana yang menyesakan di rumah yang tak lagi terasa hangat, saya menyibukkan diri dengan pekerjaan seperti laron yang terbang menuju api. Kantor dan lokasi proyek yang penuh pasir dan kerikil menjadi satu-satunya tempat perlindungan saya. Di sana, saya bukan menantu yang mandul atau istri yang gagal. Di sana, saya adalah kepala manajer proyek, orang yang memegang kendali atas kemajuan proyek bernilai miliaran rupiah, seorang wanita yang memiliki suara dan dihormati oleh rekan kerja. Pekerjaan saya sangat menuntut. Konstruksi bukanlah bidang yang santai di belakang meja. Saya harus sering turun ke lapangan untuk memeriksa. Harus berurusan dengan pihak eksternal, mengatur pertemuan dengan kontraktor, dan menegosiasikan kontrak. Tidak bisa dihindari, sore hari seringkali harus menjamu tamu, mengangkat gelas bersulang sampai bibir terasa kebas. Malam-malam saat pulang, dengan kepala pening karena bau alkohol, saya hanya berharap ada tangan lembut yang membuatkan saya segelas air jeruk nipis hangat untuk meredakan mabuk.
Tapi yang menyambut saya hanyalah dapur yang dingin dan suara napas teratur suami dari dalam kamar tidur. Kelelahan fisik dan mental membuat saya terkadang merasa seperti mesin yang kehabisan energi, berusaha berfungsi tanpa jiwa. Di saat saya merasa paling goyah dan kesepian, Dewi muncul. Dewi adalah staf baru yang ditugaskan oleh Dewan Direksi ke departemen saya untuk membantu pekerjaan administrasi dan dokumen tender. Menghela napas. Gadis itu baru berusia 23 tahun, baru lulus kuliah, berasal dari sebuah provinsi miskin di Jawa. Pertama kali masuk ke ruangan saya untuk melapor, Dewi mengenakan kemeja putih sederhana, rambut hitam panjangnya diikat rapi ke belakang, matanya yang besar dan bulat memancarkan kesan malu-malu namun sangat polos. Dewi menunduk menyapa saya dengan suara yang manis, tutur katanya sangat sopan. Melihat Dewi, saya tiba-tiba teringat pada diri saya sendiri 10 tahun yang lalu, yang juga canggung dan penuh semangat saat pertama kali memasuki dunia kerja. Naluri pelindung seorang senior pun muncul. Saya memutuskan untuk membimbing Dewi dengan sabar, mengajarinya segalanya mulai dari paraf pada kontrak hingga cara menyusun dokumen resmi yang benar. Dewi terbukti sangat cerdas dan terampil. Dia belajar dengan sangat cepat, pekerjaannya rapi dan terorganisir. Tapi yang paling menyentuh saya bukanlah kemampuannya, melainkan perhatiannya yang tulus dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pagi saat saya tiba di kantor, di meja kerja saya sudah tersedia secangkir kopi hangat yang dibuat sesuai selera saya. Pada hari-hari saat saya harus rapat yang menegangkan atau dikejar tenggat waktu oleh atasan, Dewi diam-diam membelikan makanan ringan, membuatkan jus jeruk dan meletakkannya di samping komputer saya. Dia selalu tahu cara mengatakan hal-hal yang menyenangkan, memuji pakaian yang saya kenakan, menanyakan kabar saya dengan ketulusan yang membuat orang tidak bisa curiga. Perlahan, Dewi bukan hanya menjadi bawahan, tetapi juga menjadi adik perempuan yang akrab, seorang teman curhat di kantor. Saat makan siang di kantor, Dewi sering duduk di samping saya, dengan riang bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang mimpi-mimpi kecilnya sebagai seorang sarjana yang baru lulus. Beberapa kali dia menunjukkan kekagumannya pada hidup saya. Dewi berkata bahwa saya adalah panutan ideal yang selalu ia dambakan. Seorang wanita sukses, punya rumah mewah, dan suami yang baik serta terpelajar. Mendengar pujian Dewi, hati saya tiba-tiba dipenuhi rasa getir yang tak terlukiskan. Di hadapan matanya yang jernih dan penuh simpati, saya tidak bisa lagi menahan diri. Saya mencurahkan seluruh isi hati saya, menceritakan tentang air mata yang tumpah di malam hari, tentang kekejaman ibu mertua, tentang tekanan infertilitas yang membebani pundak saya setiap hari. Setelah mendengar cerita saya, mata Dewi berkaca-kaca, ia menggenggam tangan saya untuk menghibur. Dia menasihati saya untuk tidak terlalu sedih, menyuruh saya fokus pada kesehatan, dan menyerahkan semua urusan administrasi dan dokumen di kantor kepadanya. Saya percaya pada Dewi, percaya secara mutlak dan buta. Saya sama sekali tidak tahu bahwa di balik penampilan yang penurut, polos, dan penuh belas kasih itu, tersembunyi perhitungan yang dingin. Kehadiran Dewi dalam hidup saya seperti obat penenang yang manis, membuat saya kehilangan kewaspadaan, dan tanpa sengaja membuka lebar pintu rumah saya untuk mempersilakan malapetaka masuk. Perjalanan pulang bersama setelah itu, permintaan tolong yang tulus, semuanya adalah batu pijakan untuk membuka tirai drama paling tragis dalam hidup saya. Malam-malam di akhir tahun, Jakarta seringkali memiliki keindahan yang dingin dan tergesa-gesa. Angin musim timur berhembus kencang melintasi jalan-jalan, menggulung daun-daun kering yang berdesir di aspal. Bagi seorang wanita manajer proyek konstruksi seperti saya, konsep malam yang tenang sambil menyeruput teh hangat bersama keluarga terasa seperti sebuah kemewahan. Saat proyek memasuki tahap serah terima dan pembayaran, saya harus berlari ke sana kemari, dari memeriksa dokumen desain, hingga bertemu dengan subkontraktor dan mitra kerja. Pekerjaan di atas kertas sudah melelahkan, tetapi pekerjaan di meja perjamuan bahkan lebih menguras tenaga. Acara jamuan tamu yang tak berkesudahan, tos gelas yang tidak bisa ditolak membuat saya seringkali keluar dari restoran dengan langkah terhuyung-huyung, kepala pusing karena aroma alkohol yang pahit. Dewi, staf bawahan yang saya bantu dengan sepenuh hati, mulai menjadi teman setia saya di malam-malam yang melelahkan itu. Dewi mengatakan bahwa kosnya berada di rute yang sama dari kantor ke kompleks apartemen kami. Dia memberikan alasan yang sangat masuk akal, mengatakan bahwa pulang malam dengan ojek online mahal bagi seorang karyawan baru, dan juga tidak aman bagi seorang gadis muda. Dia meminta izin untuk menumpang mobil kami pada hari-hari ketika kami pulang larut atau pergi menjamu tamu bersama departemen. Karena sudah menganggap Dewi seperti adik sendiri, saya langsung mengangguk setuju tanpa berpikir panjang. Saya bahkan merasa kasihan dengan keadaannya yang merantau ke kota untuk bekerja. Saya berpikir, membantu seseorang yang bersemangat untuk maju seperti Dewi adalah hal yang baik. Awalnya,
Dewi sangat menjaga sikap. Saat di mobil, dia selalu memilih duduk di kursi belakang, diam-diam mengamati dan hanya sesekali ikut nimbrung dalam obrolan ringan tentang pekerjaan. Tapi kemudian, batas kesopanan itu perlahan-lahan terkikis. Pada malam-malam ketika saya minum terlalu banyak di meja perjamuan dan tidak bisa menyetir sendiri, Dewi berinisiatif mengambil ponsel saya untuk menelepon Budi. Suaranya di telepon selalu lembut dan jernih, penuh dengan kekhawatiran yang tulus. Berdeham. Dia melaporkan kepada Budi bahwa Kak Rina hari ini terlalu mabuk. Mas Budi tolong jemput kakak pulang untuk istirahat. Kalau dibiarkan naik taksi sendirian, dia tidak tenang. Budi, yang pada dasarnya pendiam, tidak pernah mengeluh ketika harus menjemput istrinya larut malam. Ketika Budi tiba dengan sepeda motornya di tempat parkir mobil, dia meninggalkan motornya dan mengambil kunci mobil dari tangan Dewi untuk menyetir sendiri. Di malam-malam yang penuh alkohol itu, tubuh saya lelah tak berdaya. Budi dan Dewi bersama-sama memapah saya ke kursi belakang. Saya menyandarkan kepala di bantal, memejamkan mata, menyerahkan segalanya kepada suami dan staf yang sangat saya percayai. Justru dari saat-saat saya tertidur pulas di kursi belakang itulah, tragedi mulai tumbuh di dua kursi depan. Dewi tidak lagi duduk di belakang bersama saya. Dia pindah ke kursi penumpang depan, tepat di samping Budi. Dalam keadaan setengah sadar, melalui kelopak mata yang berat, saya samar-samar mendengar percakapan lirih mereka. Suara itu bercampur dengan suara mesin mobil yang halus dan musik instrumental dari CD di mobil. Suara Dewi tidak lagi malu-malu seperti di kantor. Dia bertanya kepada Budi tentang pekerjaannya di kementerian, tentang hobi pribadinya. Budi, seorang pria yang pendiam, dan sering merasa rendah diri karena penghasilannya lebih rendah dari istrinya, sepertinya menemukan simpati yang aneh dari gadis muda itu. Dia menjawab Dewi dengan suara yang dalam dan hangat, sesekali diselingi tawa kecil yang sudah lama tidak saya dengar di rumah kami. Suatu malam, hujan gerimis dan dingin. Saya terbangun di tengah jalan karena merasa mual. Membuka mata, saya melihat kegelapan menyelimuti kabin mobil, hanya ada cahaya lampu jalan kekuningan yang masuk melalui kaca depan. Budi sedang fokus menyetir, sementara Dewi duduk miring ke arahnya. Aroma parfum melati yang lembut dari tubuh Dewi merayap ke seluruh ruang sempit itu. Tiba-tiba, saya melihat Dewi mengulurkan tangannya, dengan lembut memutar knop AC di dashboard. Jari-jarinya, sengaja atau tidak, menyentuh punggung tangan Budi yang sedang memegang tuas persneling. Budi tidak menarik tangannya, dia tetap diam, hanya melirik sekilas ke arah Dewi. Sebuah tatapan yang, ketika saya ingat kembali nanti, baru saya sadari betapa mesranya tatapan curian itu. Saat itu, pikiran saya sedang kabur karena alkohol. Saya sama sekali tidak membayangkan skenario terburuk apapun. Saya hanya berpikir sederhana bahwa Dewi sedang memperhatikan kesehatan suami saya. Khawatir dia kedinginan saat menyetir di tengah hujan. Saya bahkan merasa berterima kasih kepada Dewi karena telah merawat suami saya saat saya tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang istri. Saya memejamkan mata lagi, terus tertidur, menghibur diri dengan gambaran kehidupan yang damai, dengan suami yang perhatian, dan rekan kerja yang baik hati. Saya tidak tahu bahwa kepercayaan mutlak dan ketidakhadiran saya dalam percakapan malam mereka telah memberi kesempatan bagi dua pengkhianat itu untuk merajut jaring cinta palsu tepat di depan mata saya. Perjalanan pulang bersama di malam mabuk itu telah menjadi jembatan yang mendekatkan mereka. Selangkah demi selangkah menghancurkan rumah tangga yang telah saya bangun dengan seluruh masa muda saya. Daya tahan manusia ada batasnya. Tubuh saya, setelah bertahun-tahun diperas oleh tekanan pekerjaan dan program bayi tabung yang melelahkan, akhirnya menyerah. Suatu pagi di awal minggu, saat sedang presentasi di depan Dewan Direksi tentang proyek baru, saya tiba-tiba merasa pusing, rasa sakit yang menusuk dari perut bagian bawah membuat saya ambruk di tengah ruang rapat. Semua orang panik dan membawa saya ke unit gawat darurat. Dokter kandungan, setelah memeriksa serangkaian hasil tes, memanggil saya secara pribadi ke ruangannya. Dokter itu menghela napas, menunjuk ke hasil USG dan mengatakan bahwa tubuh saya sedang mengalami kelelahan saraf dan gangguan hormonal yang parah. Jika saya terus mempertahankan intensitas kerja yang berat, sering begadang, dan mengonsumsi alkohol seperti sekarang, tingkat keberhasilan program bayi tabung akan hampir nol. Kata-kata dokter itu seperti lonceng peringatan yang keras di benak saya. Sepanjang perjalanan pulang dengan taksi, saya menatap kosong keluar jendela. Saya teringat tatapan sinis ibu mertua, bisikan para kerabat, dan bayangan kesepian saya sendiri di rumah yang besar. Uang di rekening tabungan sudah cukup untuk menjamin kehidupan yang nyaman bagi kami berdua selama beberapa tahun ke depan. Cicilan apartemen juga sudah lunas. Saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa saya terus bekerja keras mencari uang ketika tujuan terbesar seorang wanita, yaitu menjadi seorang ibu,
semakin jauh dari jangkauan. Malam itu, saya menunggu Budi selesai makan malam, membuatkannya secangkir teh, lalu duduk di sofa di hadapannya. Saya memberitahunya tentang keputusan saya. Saya ingin mengambil cuti tanpa gaji selama 6 bulan, bahkan mungkin setahun, untuk memulihkan kesehatan di rumah, mempersiapkan mental dan fisik terbaik untuk program IVF yang akan datang. Saya berharap Budi akan senang karena akhirnya saya mau mengesampingkan pekerjaan demi keluarga. Namun, bertentangan dengan pikiran saya, sikap Budi sangat acuh tak acuh. Dia mengangkat cangkir tehnya, menyesap sedikit, matanya menghindari tatapan saya. Dia bergumam agar saya memikirkannya baik-baik. Berhenti bekerja memang bagus, tapi keuangan keluarga akan lebih sempit. Khawatir saya bosan di rumah. Saya menepis kegelisahan yang mulai muncul, meyakinkan diri bahwa Budi hanya khawatir dengan kondisi psikologis saya. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor untuk mengajukan cuti. Saya memanggil Dewi ke ruangan saya, menyerahkan semua dokumen proyek, daftar kontak klien, dan pekerjaan penting lainnya kepadanya. Saya memberinya petunjuk rinci, bagaimana menangani kontraktor yang sulit, bagaimana mempresentasikan laporan di depan atasan. Dewi menggenggam erat tangan saya, matanya berkaca-kaca. Dia berjanji akan menggantikan saya mengurus semua pekerjaan di departemen, menasihati saya untuk tenang di rumah memulihkan diri, dan segera memiliki bayi yang lucu agar keluarga besar senang. Melihat wajah tulus Dewi, saya merasa beban berat di pundak saya terangkat, dengan tenang melangkah mundur untuk memulai perjalanan menjadi seorang ibu yang penuh tantangan. Hari pertama di rumah, saya dengan antusias membersihkan seluruh apartemen, mencuci sendiri tirai, merapikan lemari pakaian Budi, menyetrika setiap kemejanya hingga licin. Pagi-pagi, saya membawa keranjang ke pasar, memilih sayuran segar dan ikan paling gemuk untuk menyiapkan makanan lezat. Saya membeli lebih banyak buku resep, dengan tekun belajar memasak hidangan tradisional seperti soto Betawi dan sayur asem. Makanan yang dulu karena sibuk hanya bisa saya pesan dari luar. Saya membayangkan setiap sore Budi pulang kerja, aroma masakan harum tercium dari dapur. Kami berdua akan duduk bersama di meja makan yang hangat, tertawa riang seperti di awal pernikahan. Namun, kenyataan menampar saya dengan keras. Sejak saya di rumah, jarak di antara kami terasa semakin jauh. Malam hari, Budi pulang dengan wajah lelah dan diam. Melihat meja makan penuh dengan hidangan lezat yang saya siapkan sepanjang sore, dia hanya makan beberapa suap lalu meletakkan mangkuknya. Dia mengeluh supnya terlalu asin, atau ikan gorengnya kurang garing. Kritik yang tidak jahat, tetapi penuh dengan ketidakpedulian yang dingin membuat tenggorokan saya tercekat. Ketika saya mencoba memulai percakapan, menceritakan tentang harga sayuran di pasar, atau tentang tetangga, dia hanya menjawab seadanya lalu cepat-cepat berdiri untuk mandi. Malam tiba, suasana di kamar tidur menjadi semakin menyesakan. Saya mengenakan gaun tidur baru, menyemprotkan sedikit parfum lembut, menyandarkan kepala di bahu Budi, berharap mendapat belayan mesra. Tapi Budi dengan halus membalikkan badan. Beralasan hari ini banyak pekerjaan di kantor sehingga punggungnya sakit, dan harus tidur lebih awal. Saya berbaring sendirian di tempat tidur yang luas, menatap punggung tegap suami saya sementara air mata mengalir membasahi bantal. Jarak di antara kami bukanlah jarak fisik, melainkan dinding tak terlihat yang dingin dan semakin tebal. Saya telah mundur, telah membuang kebanggaan sebagai wanita karir yang sukses untuk kembali menjadi istri yang berbakti. Tapi sepertinya, hati pria di samping saya sudah tidak lagi menjadi milik rumah ini. Kehidupan sebagai ibu rumah tangga penuh waktu pada awalnya memberi saya rasa damai. Tapi tak lama kemudian, perasaan itu digantikan oleh kegelisahan yang samar. Sejak saya resmi berhenti bekerja, jadwal Budi tiba-tiba berubah drastis. Dulu, kantor pemerintahannya terkenal santai. Tepat jam 5 sore semua pegawai serentak pulang. Tapi sekarang, Budi terus-menerus absen saat makan malam. Dia sering menelepon ke rumah untuk memberitahu tidak bisa makan di rumah dengan alasan yang sama. Hari ini ada pekerjaan mendadak, atasan mengejar laporan akhir tahun sehingga harus lembur. Awalnya saya percaya sepenuhnya pada suami saya bahkan merasa kasihan padanya, berpikir karena saya cuti tanpa gaji, dia harus bekerja lebih keras untuk menanggung beban ekonomi keluarga, untuk mendapat perhatian atasan, berharap mendapat promosi. Setiap malam dia pulang telat, saya selalu memanaskan kembali makanan, menyiapkan air jeruk nipis madu, agar dia bisa melepas lelah. Tapi kerja kerasnya berlangsung secara tidak wajar. Tidak hanya pulang larut di hari kerja, berdeham Budi juga beralasan harus pergi survei lapangan untuk absen di hari Sabtu dan Minggu. Akhir pekan yang panjang terasa sangat sepi. Saya sendirian di apartemen yang sunyi. Setelah membersihkan rumah, saya akan pergi ke balkon memandang ke jalan. Perasaan kesepian menyelimuti pikiran saya, terkadang membuat saya hampir gila.
Kecurigaan mulai tumbuh ketika kami memasuki tahap penting dalam proses persiapan program bayi tabung. Dokter meminta kami berdua datang ke rumah sakit pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan tes mendalam dan pengambilan sampel sperma. Saya sudah memberitahu jadwal itu kepada Budi seminggu sebelumnya, mengingatkannya untuk mengatur pekerjaannya agar bisa pergi bersama saya. Budi mengiyakan dengan patuh. Namun, tepat pada pagi hari yang dijadwalkan, ketika saya sudah menyiapkan semua dokumen dan pakaian, Budi justru mengenakan pakaian kantor, dengan wajah bingung mengatakan bahwa departemennya tiba-tiba didatangi inspeksi mendadak dari atasan. Dia tidak bisa absen meskipun hanya sebentar. Dia meminta maaf berkali-kali, memberi saya sejumlah uang tunai, dan menyuruh saya naik taksi sendiri ke rumah sakit. Dia akan mencoba menyusul nanti. Saya terpaku saat pintu tertutup di belakang Budi. Rasa sakit yang mendalam melanda. Memiliki anak adalah dambaan kami berdua. Tekanan yang membebani saya selama 5 tahun. Namun di saat paling penting, pria itu memilih untuk menghindar. Hari itu, saya sendirian duduk di koridor rumah sakit bersalin yang ramai. Di sekitar saya, wanita-wanita lain ditemani suami mereka, menggenggam tangan dengan lembut, memberikan semangat. Sementara saya, memegang erat hasil tes yang lecek, air mata mengalir di pipi tanpa berani menangis keras, takut diejek orang. Budi sama sekali tidak muncul seperti janjinya. Sore harinya saat pulang, dia hanya bertanya sekilas tentang hasil pemeriksaan lalu kembali sibuk dengan tumpukan kertas dari kantor. Tanda-tanda aneh tidak hanya berhenti pada jadwalnya. Cara Budi menggunakan ponselnya juga berubah secara aneh. Dulu, ponselnya selalu tergeletak di meja kopi di ruang tamu. Deringnya keras, tapi dia malas mengangkatnya. Tapi belakangan ini, benda itu selalu ada di saku celananya. Setiap kali meletakkan ponsel di meja, Budi selalu dengan hati-hati meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Suatu kali, saya perlu meminjam ponselnya untuk menelepon kurir karena baterai ponsel saya habis. Begitu saya memegangnya, saya menemukan bahwa dia telah mengubah kata sandi layar dari tanggal lahir saya menjadi serangkaian angka yang sama sekali asing. Ketika saya bertanya, Budi dengan gugup menjelaskan bahwa belakangan ini kantor menerapkan aturan keamanan informasi internal yang ketat, mewajibkan semua karyawan mengubah kata sandi menjadi lebih sulit untuk menghindari kebocoran dokumen. Saya mengangguk, berpura-pura percaya padanya, tetapi di dalam hati, badai sudah mulai bergejolak. Tengah malam, saya sering terbangun oleh cahaya biru dari sisi lain tempat tidur. Budi berbaring membelakangi saya, menutupi kepalanya dengan selimut. Melalui cahaya redup layar ponsel, saya melihat jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, bahunya sedikit bergetar, sesekali tertawa kecil yang sengaja ditahan. Seorang pria yang sedang pusing karena tekanan pekerjaan, karena dikejar target oleh atasan, bagaimana bisa tersenyum mesra dengan ponselnya pada jam 2 pagi seperti itu? Intuisi seorang wanita memberitahu saya ada sosok lain yang masuk ke dalam kehidupan suami saya. Bukan pekerjaan, bukan atasan manapun. Di balik lembur yang tak berkesudahan, di balik kata sandi ponsel yang baru diubah, ada kebohongan yang menunggu untuk saya ungkap. Tangan saya mengepal erat di bawah selimut tebal. Saya menggertakkan gigi dan berkata pada diri sendiri, saya harus menemukan rahasia menjijikkan yang tersembunyi di dalam ponsel itu. Meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hati saya sekali lagi. Malam sunyi. Suasana di apartemen begitu hening sehingga saya bisa mendengar detak jam dinding di ruang tamu. Di samping saya, Budi sudah tertidur lelap. Napasnya yang teratur terdengar dalam kegelapan. Suara yang dulu memberiku rasa damai, kini terasa begitu asing dan dingin. Saya berbaring miring, mata terbuka menatap kehampaan. Cahaya kekuningan dari lampu jalan masuk melalui celah tirai, menyinari separuh wajah pria yang telah saya sebut suami selama 5 tahun terakhir. Perubahan Budi belakangan ini terus berputar di kepala saya seperti film yang diputar lambat. Lembur yang tak berkesudahan tanpa alasan yang jelas, tatapan yang selalu menghindar, dan terutama, kata sandi ponsel baru yang selalu ia sembunyikan. Intuisi seorang wanita memberitahuku bahwa di balik kesibukannya itu, pasti ada kebenaran mengerikan yang disembunyikan. Tadi malam, saat Budi asyik mengirim pesan dan mengira saya sudah tidur, saya diam-diam mengintip. Tangannya meluncur di layar, mengetikkan serangkaian 6 digit angka. Ingatan seorang manajer proyek membantuku mengingat angka itu dengan cepat, 120599, 12 Mei 1950 Jilin. Saya terkejut saat menyadari itu adalah tanggal lahir Dewi. Staf bawahan yang penurut yang telah saya bimbing dengan sepenuh hati. Pikiran itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Tapi saya menenangkan diri, saya harus melihat dengan mata kepala sendiri baru bisa percaya pada kebenaran yang kejam ini. Menunggu napas Budi benar-benar dalam, saya perlahan bangkit. Tangan saya gemetar saat meraih ponsel dari saku celana yang tergantung di kursi. Dengan benda bukti di tangan,
jantungku berdebar kencang seolah mau melompat keluar. Saya perlahan keluar dari kamar tidur, menutup pintu sedikit, lalu langsung menuju balkon yang berangin. Dinginnya malam Jakarta menusuk tulang, tapi tidak sedingin rasa dingin yang menyebar di setiap inci tubuhku. Saya mengambil napas dalam-dalam, menyalakan layar, antarmuka kata sandi muncul. Jari-jariku gemetar mengetik setiap angka, 120599. Layar kunci langsung terbuka, jantungku berhenti berdetak sejenak. Kebenaran pertama telah terungkap. Seorang pria beristri menggunakan tanggal lahir gadis muda lain sebagai kata sandi ponselnya. Itu membuktikan bahwa posisi gadis itu di hatinya tidak biasa. Saya membuka aplikasi pesan WhatsApp. Di bagian paling atas daftar obrolan, sebuah nama yang disematkan menonjol dengan ikon hati merah, stroberi kecilku. Saya tahu Dewi sangat suka stroberi. Setiap kali pergi ke supermarket, saya sering membelikan sekotak stroberi segar untuknya sebagai camilan di kantor. Saya mengklik obrolan itu, serangkaian pesan muncul di depan mata, begitu jelas dan kejam hingga membuat mataku kabur, lututku lemas dan hampir jatuh. Pesan-pesan itu bukan tentang pekerjaan, bukan juga sapaan biasa antar rekan kerja. Itu adalah kata-kata cinta dan rindu yang penuh gairah. Kata-kata manis yang sudah lama tidak Budi ucapkan untukku. Budi memanggil Dewi istri kecilku, memujinya muda, dan mengatakan bahwa Dewi memberinya rasa percaya diri sebagai seorang pria sejati. Dewi membalas dengan emoji manja, memanggil Budi suami sayang. Dia mengeluh merindukan Budi hingga tidak bisa tidur. Dia menyalahkan Budi kenapa malam ini harus pulang cepat ke nenek sihir itu, kenapa tidak tinggal lebih lama bersamanya. Nenek sihir itu adalah sebutan yang digunakan oleh suami yang saya cintai dan adik rekan kerja yang akrab untuk memanggil saya di belakang. Saya menggulir riwayat obrolan. Perjalanan pulang bersama di malam mabuk itu tergambar jelas. Ternyata saat saya kelelahan di kursi belakang, mereka diam-diam berpegangan tangan, saling melirik mesra di kursi depan. Ternyata saat Budi bilang harus lembur di kantor, sebenarnya dia sedang membawa Dewi makan malam di restoran mewah, berjalan-jalan di sekitar Ancol, lalu berakhir di sebuah hotel transit di pinggiran kota. Foto mereka berdua, berpelukan di sebuah resor ekowisata menampar mataku. Wajah Budi berseri-seri bahagia, senyum yang belum pernah ia tunjukkan saat berfoto denganku selama beberapa tahun terakhir. Dan Dewi, gadis yang selalu memanggilku kakak, bersandar di dada suamiku dengan ekspresi puas dan bangga. Setiap pesan, setiap foto, seperti pukulan palu yang menghantam sisa kepercayaanku. Saya telah mengorbankan seluruh masa mudaku, menunda karir yang sedang menanjak, dengan sukarela mundur menjadi pendukung di belakang untuk urusan anak. Saya telah menahan kekejaman ibu mertua, mencoba membangun apa yang disebut rumah tangga. Dan sebagai gantinya, saya menerima penipuan besar dari dua orang yang paling saya percayai. Saya ingin berteriak, ingin masuk ke kamar, menyeret pria pengkhianat itu dan menamparnya sekeras mungkin. Tapi tenggorokanku tercekat, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Air mata mengalir deras, mengaburkan cahaya layar ponsel. Saya menggigit bibir hingga berdarah, mengingatkan diri sendiri untuk tidak boleh menyerah saat ini. Tapi itu belum semuanya. Perasaan tidak enak yang luar biasa mendorongku untuk memeriksa lebih dalam, untuk melihat sejauh mana mereka telah menipuku. Dan apa yang menantiku di depan bahkan lebih mengerikan daripada pengkhianatan cinta. Setelah selesai membaca pesan-pesan mesra dari pasangan selingkuh itu, saya menyeka air mata dingin di wajah dengan lengan baju. Sudah sampai di titik ini, menangis tidak akan bisa memperbaiki pernikahan yang sudah hancur. Naluri seorang wanita yang telah berpengalaman di dunia bisnis selama bertahun-tahun mengingatkan saya untuk tetap tenang. Saya keluar dari obrolan dengan Dewi, dan terus menggulir daftar kontak Budi. Tepat di bawahnya, obrolan dengan ibu mertua saya, yang diberi nama ibunda tercinta, muncul dengan pesan terakhir yang baru saja dikirim sore tadi. Saya membuka obrolan itu. Tulisan ibu mertua saya tidak rapi, beberapa bahkan salah ketik, tapi isinya setajam pisau, merobek sisa-sisa hubungan keluarga yang rapuh. Ternyata, ibu mertua saya tidak hanya tahu tentang perselingkuhan putranya, tetapi dia juga dalangnya, yang dengan antusias mendukung hubungan terlarang itu. Dia mengirim pesan bertanya kepada Budi apakah kencannya dengan Dewi hari ini menyenangkan. Dia memuji Dewi sebagai gadis yang baik, dengan postur tubuh yang subur dan sehat. Pinggulnya yang besar itu pasti akan membuatnya mudah melahirkan, sempurna. Dia membandingkan Dewi dengan saya menggunakan kata-kata yang paling kasar dan menghina. Dia menyebut saya perempuan pembawa sial, wajahnya selalu masam, punya sedikit uang saja sudah berani meremehkan keluarga suami. Dia menyalahkan saya karena 5 tahun tidak bisa memberikan anak adalah hukuman dari Tuhan karena perbuatan saya yang tidak baik. Dia mendesak Budi untuk segera menceraikan saya dan menikahi Dewi, jangan sampai ditunda-tunda.
Masa muda Dewi tidak bisa menunggu. Budi menjawab ibunya dengan ragu-ragu. Dia bilang dia juga sudah ingin menceraikan saya, tapi masih terhalang masalah harta. Jantung saya seolah berhenti berdetak saat membaca pesan berikutnya dari ibu mertua. Dia mengajari putranya cara merencanakan untuk menendang saya keluar dari rumah dengan tangan kosong. Dia menulis dengan hati-hati, apartemen mewah ini, meskipun sebagian besar cicilannya dibayar dari gaji saya, tapi sertifikatnya atas nama kami berdua. Dia menyuruh Budi, selagi saya tidak bekerja dan tidak punya penghasilan, untuk diam-diam mengalihkan aset, menarik uang tabungan dan memberikannya kepada ibunya untuk disimpan. Dia juga berpesan agar Budi memprovokasi saya hingga marah, memaksa saya untuk menandatangani surat cerai secara sukarela dan meninggalkan rumah sebagai kompensasi atas masa muda Budi. Dia dengan yakin menegaskan bahwa wanita mandul seperti saya, jika diusir, akan merasa malu dan tidak akan berani menuntut pembagian harta. Setiap kata menari-nari di depan mata saya, mengungkap sebuah konspirasi yang kejam dan licik hingga membuat bulu kuduk berdiri. Seorang ibu mertua yang setiap hari masih menerima uang dari menantunya, memakan masakan lezat yang dimasak oleh menantunya, bisa dengan tega mendorong menantunya ke jurang hanya karena budaya patriarki yang buta. Seorang suami yang pernah berjanji sehidup semati, kini bersekongkol dengan ibunya untuk menghitung setiap sen, berniat merampas keringat dan air mata istri yang telah berjuang di sisinya saat susah. Mereka tidak menganggap saya sebagai manusia, tidak menganggap saya sebagai anggota keluarga. Berdeham, mereka menganggap saya sebagai tambang emas untuk dieksploitasi, dan ketika mereka merasa tidak bisa lagi memanfaatkannya, mereka berencana membuang saya seperti kain lap. Rasa sakit karena dikhianati cinta seketika lenyap, digantikan oleh kemarahan yang luar biasa yang mendidih dalam darah. Kemarahan itu mengubah saya menjadi gunung es yang dingin. Saya tidak menangis lagi. Saya mengambil napas dalam-dalam, masuk ke ruang kerja, dan mengambil ponsel pribadi saya. Saya dengan hati-hati mengambil tangkapan layar dari semua pesan cinta antara Budi dan Dewi, hingga foto-foto intim mereka di hotel. Terutama, saya tidak melewatkan satu kata pun dari pesan konspirasi ibu mertua untuk merebut rumah. Setiap suara klik dari kamera adalah bukti kuat yang tersimpan, mengunci jalan keluar bagi para pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Saya menghubungkan ke internet, mengunggah semua gambar yang baru saja saya ambil ke folder cloud yang diamankan dengan kata sandi 2 lapis. Setelah itu, saya memeriksa kembali ponsel Budi dengan teliti, menghapus semua aplikasi yang berjalan di latar belakang, mengembalikan layar ke tampilan semula, lalu dengan perlahan masuk ke kamar tidur, meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya di saku celananya. Semua tindakan dilakukan dengan presisi, rapi, dan tidak meninggalkan jejak apapun. Saya naik ke tempat tidur, berbaring di samping Budi, menarik selimut hingga ke dada, kegelapan menyelimuti ruangan. Saya memejamkan mata, berpikir dalam hati. Mereka ingin bermain sandiwara. Saya akan menjadi penonton yang setia untuk melihat kapan drama ini akan berakhir. Tapi hak untuk menurunkan tirai pasti ada di tangan saya. Pertarungan ini, saya tidak akan membiarkan diri saya kalah. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal seperti biasa. Berdiri di depan cermin di kamar mandi, saya mencuci muka dengan bersih, menggunakan sedikit concealer untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata. Saya tersenyum pada diri sendiri di cermin, senyum tipis tapi penuh ketenangan. Sejak saat saya menemukan kebenaran yang menjijikkan malam sebelumnya, Rina yang dulu telah mati, wanita yang pasrah, sabar, dan mendambakan cinta palsu tidak ada lagi. Sekarang, saya adalah pelindung aset dan martabat saya sendiri. Saya pergi ke dapur, menyalakan kompor induksi, menggoreng telur, memanggang beberapa potong roti, dan membuat secangkir kopi hitam untuk Budi. Ketika Budi keluar dari kamar tidur sambil menguap, dia tampak cukup terkejut melihat sarapan lengkap telah disiapkan di meja. Dia menarik kursi, duduk menyesap kopi, lalu melirik saya dengan curiga. Saya dengan santai menuangkan segelas susu hangat untuk diri saya sendiri, dan dengan suara lembut bertanya apakah dia tidur nyenyak semalam. Apakah pekerjaan di kantor akhir-akhir ini terlalu menekan? Melihat sikap perhatian saya, Budi tampak lega. Dia berdeham, memasang wajah serius seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, mulai mengeluh tentang atasan yang mengejar target. Tumpukan laporan akhir tahun membuatnya sangat lelah. Saya duduk mendengarkan Budi berbohong, sementara perut saya terasa mual. Kebohongan manusia, ketika sudah mencapai puncaknya, terlihat sangat nyata. Di tengah sarapan, Budi tampak ragu-ragu, berdeham beberapa kali, lalu memberitahu. Minggu ini departemennya ada proyek survei tanah di Bandung. Atasan memintanya secara pribadi untuk menemani ke sana,
selama 2 hari di akhir pekan, untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia meminta maaf karena lagi-lagi harus meninggalkan saya sendirian di rumah. Dia berpesan agar saya rajin makan dan istirahat. Setelah urusan ini selesai, dia akan mengajak saya makan makanan Thailand favorit saya. Mendengar kata-kata bohong yang lancar keluar dari mulut suami saya hanya mengangguk pelan dan tersenyum ramah. Saya bilang padanya untuk fokus pada pekerjaan kantor adalah yang utama. Atasan percaya padanya makanya memberikan tugas itu, usahakan selesaikan dengan baik agar tahun depan bisa dipertimbangkan untuk promosi. Mendengar saya berkata begitu, Budi sangat senang, matanya bersinar karena puas. Dia makan dengan cepat, lalu berdiri mengambil tasnya untuk pergi bekerja. Langkah kakinya yang tergesa-gesa menggema di sepanjang koridor apartemen. Begitu pintu rumah tertutup, senyum di bibir saya lenyap. Saya mengeluarkan ponsel, segera mengirim pesan ke seorang pengacara spesialis perceraian, teman lama saya saat kuliah. Saya membuat janji untuk bertemu dengannya sore ini, untuk mengurus prosedur pembagian harta dan memastikan hak hukum saya atas apartemen ini. Setelah itu, saya membuka brankas, dengan hati-hati mengumpulkan semua dokumen bukti penghasilan saya, kwitansi transfer pembayaran cicilan pokok dan bunga bank selama bertahun-tahun, beserta perjanjian jual beli rumah atas nama kami berdua. Bukti finansial ini dikombinasikan dengan serangkaian foto perselingkuhan dan konspirasi untuk menggelapkan aset, akan menjadi vonis yang sempurna bagi ibu dan anak itu di hadapan hukum. Jumat malam, Budi pulang lebih awal dari biasanya. Dia tampak sangat sibuk, menarik koper ke tengah ruang tamu untuk menyiapkan barang-barangnya. Saya berinisiatif mendekat, membuka lemari pakaian, mengambil pakaian terbaiknya. Saya dengan teliti melipat setiap kemeja yang sudah disetrika licin, memilih beberapa celana panjang, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam koper. Saya bahkan sengaja memasukkan sebotol parfum pria yang sangat ia sukai. Budi dengan canggung berkata, saya tidak perlu repot-repot. Perjalanan dinas ke daerah pedalaman itu berdebu, pakai baju biasa saja. Saya tersenyum dan menjawab bahwa dia pergi mendampingi atasan, penampilannya harus rapi untuk menjaga citra instansi. Sebenarnya, saya tahu dia sedang bersiap untuk liburan akhir pekan di sebuah resor ekowisata bersama selingkuhan mudanya. Saat sedang berkemas, ponsel saya bergetar, ada pesan masuk. Pesan dari Dewi. Dia mengirim pesan sapaan yang sangat manis. Kak Rina, bagaimana kabarnya sekarang? Aku sibuk sekali di kantor, belum sempat menjenguk kakak. Dengar-dengar akhir pekan ini Mas Budi harus dinas keluar kota sama atasan. Kakak di rumah sendirian, kalau bosan jangan lupa telepon aku ya. Kasihan kakak di rumah. Membaca pesan munafik dari perampas suami orang, saya sama sekali tidak marah. Sebaliknya saya merasa geli dengan sandiwara canggungnya. Saya dengan tenang membalas dengan kalimat singkat. Terima kasih Dik, kakak baik-baik saja. Selamat bersenang-senang akhir pekan ini, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dewi membalas dengan emoji senyum polos, sama sekali tidak menyadari sindiran tajam dalam kata-kata saya. Sabtu pagi, Budi membawa koper ke pintu, mengenakan pakaian necis dan menyemprotkan parfum wangi. Dia memeluk dan mencium saya sekilas, berpesan agar saya mengunci pintu dengan baik, lalu dengan cepat masuk ke dalam lift. Saya pergi ke balkon, melihat mobil kami perlahan keluar dari basement, bergabung dengan arus lalu lintas yang ramai di pagi hari. Di mobil itu, mobil yang saya beli dengan menabung sedikit demi sedikit, kini menjadi alat untuk mengantar suami saya, dan selingkuhannya menikmati kesenangan. Saya bersandar di pagar balkon, menyeruput teh hangat, merasakan dinginnya angin musim yang menerpa rambut saya. Saya sudah menyiapkan segalanya. Bukti, pengacara, dokumen hukum, semuanya sudah ada di tangan saya. Perjalanan ini mungkin akan menjadi perjalanan terakhirnya menikmati perasaan puas sebagai seorang pengkhianat. Karena dia sama sekali tidak tahu bahwa di balik sandiwara saya mengantarnya pergi dinas, ada badai besar yang siap menerjang, menyapu bersih semua reputasi, uang, dan harga diri yang sedang ia bangun. Permainan kucing dan tikus ini harus segera berakhir. Kartu akan segera dibuka, dan saya akan membuat para pengkhianat itu mengerti apa artinya sebuah pengkhianatan. Jam di dinding berdetak kering. Tepat pukul 9 pagi. Langit Jakarta hari ini berawan, udaranya dingin dan pekat. Saya duduk di sofa di ruang tamu, mata terpaku pada layar ponsel yang menyala. Menurut perhitungan saya, mobil kami seharusnya sudah keluar dari pusat kota, melaju kencang di jalan tol Cikampek yang menghubungkan ke kota-kota di timur. Budi memberitahuku bahwa dia akan dinas ke Bandung, tetapi sebenarnya tujuan dia dan selingkuhan mudanya adalah sebuah resor ekowisata yang tersembunyi di sebuah kota terdekat. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan paru-paru saya terisi udara dingin yang menyegarkan. Tanganku terulur, dengan mantap menekan tombol panggil ke nomor telepon suamiku. Nada tunggu yang panjang terdengar berulang kali.
Setiap kali berbunyi, saya mengingatkan diri sendiri tentang semua luka dan pengkhianatan yang telah saya alami. Pada dering keempat, panggilan itu diangkat. Suara Budi terdengar melalui speaker, sengaja dibuat berat dan serius seolah-olah sedang sibuk bekerja. Dia menjawab, mengatakan bahwa dia sedang menyetir di jalan tol, atasannya duduk di kursi belakang sedang tidur, jadi tidak bisa berbicara keras. Dia bertanya apakah saya sudah sarapan di rumah, berpesan agar saya mengunci pintu dengan baik, dan jika ada sesuatu yang mendesak, kirim pesan saja, jangan menelepon agar tidak mengganggu atasannya. Mendengar kata-kata munafik keluar dari mulut pria yang pernah saya sebut suami, senyum sinis muncul di bibirku. Kemampuan aktingnya memang sudah mencapai tingkat dewa. Saya menjaga nada bicaraku tetap tenang hingga dingin, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Saya bertanya padanya, lagi antar atasan siapa? Atasan pria atau wanita? Berapa umurnya? Atau jangan-jangan atasan Dewi yang baru berumur 23 tahun yang duduk manis di kursi penumpang depan? Ujung telepon tiba-tiba hening. Keheningan itu berlangsung beberapa detik. Cukup bagi saya untuk membayangkan wajah Budi yang pucat pasi saat ini. Saya tidak memberinya kesempatan untuk menenangkan diri dan berbohong. Saya terus melancarkan serangan mematikan. Saya mengatakan terus terang bahwa saya sudah tahu kata sandi ponselnya adalah tanggal lahir Dewi. Saya mengulangi setiap kata cinta dan rindu yang menjijikan yang mereka kirimkan satu sama lain tadi malam. Saya menceritakan secara rinci lokasi hotel transit, restoran mewah tempat dia menggunakan uang hasil keringat saya untuk mentraktir staf bawahan yang saya bimbing sendiri. Di seberang sana, terdengar suara napas yang panik. Budi tergagap mencoba menyangkal. Dia berkelit, mengatakan bahwa saya hanya berkhayal, bahwa Dewi hanya rekan kerja yang menumpang. Dewi yang duduk di sebelahnya pasti juga mendengar seluruh percakapan. Melalui telepon, saya samar-samar mendengar suara Dewi menjerit ketakutan, menyuruh Budi segera mematikan telepon. Tapi hukuman saya belum berhenti di situ. Saya menaikkan nada suara, menghancurkan pertahanan terakhirnya. Saya menyatakan dengan jelas bahwa saya telah membaca semua pesan antara dia dan ibunya. Saya menjelaskan bagaimana ibunya menghina saya mandul, bagaimana ibunya menghasutnya untuk selingkuh demi mendapatkan cucu, dan semua rencana licik untuk memaksa saya bercerai dengan tangan kosong demi merebut apartemen ini. Saya menutupnya dengan kalimat tegas, bahwa saya telah menyimpan semua bukti, dari laporan bank yang membuktikan kepemilikan aset hingga tangkapan layar pesan perselingkuhan. Dan saya akan menyerahkan semuanya ke pengadilan, serta mengirimkannya ke Dewan Direksi perusahaan pada hari Senin depan. Kata-kataku seperti bom yang meledak di dalam mobil sempit mereka. Terkejut dan ngeri karena semua rencana busuk mereka terbongkar, Budi benar-benar kehilangan kendali. Melalui telepon, saya mendengar suara decitan ban yang memekakkan telinga di aspal, diikuti oleh jeritan ngeri Dewi. Sebuah benturan keras yang memekakkan telinga terdengar melalui telepon, disertai dengan suara logam yang hancur. Panggilan itu langsung terputus. Saya perlahan-lahan menurunkan ponsel, meletakkannya dengan rapi di atas meja kaca. Ruangan itu kembali hening, tidak ada setetes air mata pun yang jatuh, tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau panik di hatiku. Kecelakaan lalu lintas adalah sesuatu yang tidak saya duga, tetapi itu adalah harga yang harus dia bayar atas pengkhianatan dan kelalaiannya sendiri. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Saya berdiri, meregangkan badan, berjalan ke dekat jendela, memandang ke bawah ke arus lalu lintas yang ramai. Drama telah usai, dan saya tahu perjuangan untuk mendapatkan kembali kebebasan dan aset saya secara resmi dimulai dari saat ini. Hampir 2 jam setelah panggilan telepon yang menentukan itu, ponsel saya berdering tanpa henti. Di layar tertera nomor tak dikenal. Saya dengan tenang menjawab panggilan itu. Di ujung sana, suara seorang wanita yang berbicara cepat, memperkenalkan diri sebagai perawat jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Perawat itu memberitahu dengan segera bahwa Budi baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas serius di jalan tol, mobilnya menabrak pembatas jalan. Gadis yang bersamanya hanya mengalami luka ringan, dan telah melarikan diri dari tempat kejadian dalam keadaan panik. Sementara itu, Budi terjepit oleh setir yang menyebabkan patah tulang paha kanan yang parah. Saat ini sedang dalam penanganan darurat dan membutuhkan keluarga untuk segera datang mengurus administrasi operasi. Setelah mendengar pemberitahuan itu, ekspresi wajah saya tidak berubah sedikit pun. Saya menjawab perawat itu dengan nada yang tenang dan sangat sopan. Saya mengkonfirmasi bahwa saya adalah istri sah Budi secara hukum. Tetapi saat ini, kami sedang dalam proses perceraian karena perselingkuhannya. Saya dengan jelas menyebutkan nomor telepon Ibu Siska, ibu kandungnya di Solo, dan meminta perawat untuk menghubunginya secara langsung, agar dia bisa datang merawat putranya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pihak rumah sakit,
saya dengan dingin menutup telepon. Segera setelah itu, saya memasukkan nomor telepon rumah sakit, nomor Budi, Dewi, dan semua nomor kerabat dari pihak suami ke dalam daftar blokir. Saya juga mematikan ponsel pribadi saya, melemparkannya jauh ke dalam laci meja kerja. Mulai saat ini, hidup, mati, sakit, atau jeritan mereka tidak lagi ada hubungannya dengan hidup saya. Saya masuk ke kamar tidur, membuka semua jendela lebar-lebar, agar angin musim masuk, mengusir bau pengap dan kepalsuan yang telah ada di rumah ini selama bertahun-tahun. Saya pergi ke balkon, mengambil beberapa kardus besar, dan beberapa gulungan kantong sampah hitam tebal. Sudah waktunya untuk membersihkan rumah. Mengusir semua sampah dari ruang hidup saya, dimulai dari lemari pakaian. Saya tanpa ampun melepaskan dan membuang kemeja-kemeja bermerek mahal yang saya beli sendiri untuk Budi pada hari ulang tahun dan hari jadi pernikahan. Celana panjang yang disetrika rapi, jas-jas elegan yang membantunya menutupi sifat aslinya yang bejat. Semuanya saya gulung dan lempar kasar ke dalam karung sampah. Saya mengeluarkan dasi sutra, ikat pinggang kulit, mengumpulkan semuanya tanpa sisa. Saya masuk ke kamar mandi, menyapu bersih sikat gigi, pisau cukur, busa cukur. Botol parfum pria dengan aroma menyengat yang sering ia gunakan untuk berkencan dengan selingkuhannya. Saat membuang barang-barang itu, kenangan tentang pernikahan 5 tahun kami muncul kembali. Hari di mana saya dengan antusias membeli sepasang sepatu kulit itu untuk Budi bekerja, saya harus menahan lapar tidak sarapan selama sebulan. Hari di mana saya membelikan jam tangan itu, saya harus lembur selama 2 minggu. Semua yang ada di rumah ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar, penuh dengan keringat dan dedikasi saya. Dulu saya pikir barang-barang itu adalah bukti cinta yang kuat, wujud dari usaha membangun kebahagiaan keluarga. Tapi sekarang, melihatnya kembali, itu semua hanyalah alat yang membantu seorang benalu untuk mengenakan topeng kemewahan dan menipu orang lain. Kekejaman Budi dan keluarganya telah membunuh sepenuhnya sosok istri yang baik hati dalam diri saya. Proses pembersihan berlangsung sepanjang sore. Saya mengemas semua barang pribadi Budi ke dalam 3 kardus besar dan 2 karung sampah hitam. Menutupnya rapat dengan selotip. Saya menyeret semuanya dan menumpuknya tinggi di dekat pintu utama apartemen. Kamar tidur, setelah semua barang Budi disingkirkan, tiba-tiba terasa begitu luas dan lapang. Lemari pakaian sekarang hanya berisi gaun-gaun elegan saya. Rak di kamar mandi juga hanya menyisakan 1 sikat gigi berwarna merah muda. Melihat tumpukan barang yang siap dibuang, saya bertolak pinggang dan menghela napas lega. Perasaan kebebasan yang kuat membuncah di dada. Saya pergi ke dapur, menuangkan segelas anggur merah untuk diri sendiri, minuman yang dulu dilarang keras oleh dokter fertilitas. Saya mengocok gelas anggur, menyesapnya. Rasa sepat anggur mengalir di tenggorokan, meninggalkan rasa manis. Saya tidak perlu lagi memaksakan diri minum jamu pahit, tidak perlu lagi menjalani diet ketat demi memenuhi keinginan keluarga lain untuk memiliki keturunan. Saya adalah Rina, seorang manajer proyek yang mandiri dan bangga. Malam ini, saya akan mempersiapkan mental dengan baik, karena saya yakin badai bernama ibu mertua akan segera menerjang tempat ini. Malam tiba menyelimuti ibu kota. Cahaya lampu jalan kekuningan menembus tirai, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu. Jam menunjukkan tepat pukul 8 malam. Saya sedang santai duduk di sofa, menikmati buah-buahan dan menonton acara musik di TV, ketika suara keras memecah keheningan. Pintu digedor dengan keras seolah ingin merusaknya, diiringi dengan bel yang ditekan terus-menerus. Tanpa perlu melihat melalui lubang intip, saya sudah tahu siapa yang ada di luar sana. Pasti ibu mertua saya, setelah menerima kabar dari rumah sakit dan tidak bisa menghubungi saya, menjadi marah dan langsung datang ke sini. Saya berdiri, merapikan pakaian, menyisir rambut, lalu dengan tenang berjalan untuk membuka pintu. Begitu pintu kayu terbuka sedikit, sesosok tubuh tambun menyerbu masuk seperti binatang buas yang terluka. Ibu Siska. Ibu mertua saya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya merah padam karena marah. Dia masih mengenakan pakaian batik yang biasa ia pakai di kampung. Kakinya memakai sandal jepit yang miring, tas tangannya tergantung sembarangan di bahu. Sudut bibirnya berkedut, kedua matanya melotot dengan urat-urat merah. Begitu melangkah masuk, yang pertama kali ia lihat adalah tumpukan kardus dan karung sampah hitam besar berisi semua barang Budi. Menyadari pakaian dan sepatu yang familiar milik putranya dibuang begitu saja seperti sampah, amarah Ibu Siska langsung meledak. Dia membanting tasnya ke lantai, menyerbu ke arah saya dengan kedua tangan terulur seperti cakar. Dia berteriak dengan suara melengking yang menggema di seluruh koridor lantai 15. Dia memaki saya sebagai menantu tidak tahu diri, wanita berdarah dingin, kejam, tidak manusiawi. Dia menghina saya dengan kata-kata paling kasar,
mengatakan bahwa suaminya kecelakaan mobil hingga kakinya patah dan sedang mengerang kesakitan di rumah sakit, sementara istrinya malah santai di rumah membuang barang-barangnya. Dia mengayunkan tangannya hendak menampar saya, sambil mengulurkan jari-jarinya yang kurus untuk menjambak rambut saya demi melampiaskan amarah. Tetapi saya bukan lagi menantu yang lemah yang hanya bisa menangis pasrah seperti dulu. Dengan refleks yang cepat, saya mundur selangkah, mengangkat tangan, dan menepis tangannya yang melayang. Tepisan yang kuat membuat Ibu Siska kehilangan keseimbangan, terhuyung mundur beberapa langkah hingga punggungnya membentur dinding. Melihat saya melawan, dia menjadi semakin marah. Dia meraung, menangis, memukul-mukul pahanya dan berakting seolah-olah menjadi korban di tengah rumah, berteriak memanggil satpam dan tetangga untuk melihat kelakuan menantu durhaka yang berani melawan ibu mertua. Saya berdiri dengan tangan bersedekap, menatapnya dari atas ke bawah dengan dingin, mengamati drama kasarnya. Saya tidak repot-repot berdebat, tidak membalas sepatah kata pun, hanya diam membiarkannya meluapkan semua racunnya. Melihat saya tidak bereaksi, Ibu Siska mengira saya takut. Dia bangkit, mengubah taktiknya dari memaki menjadi menunjukkan tujuan sebenarnya. Dia menunjuk lurus ke wajah saya dan dengan angkuh menyatakan, dia bilang rumah ini dibeli oleh Budi, hasil jerih payah putranya. Kamu itu perempuan mandul, pembawa sial, tidak bisa memberikan cucu untuk keluarga kami. Jadi kamu tidak punya hak untuk tinggal di rumah ini. Dia memerintahkan saya untuk segera mengemasi pakaian saya sendiri, dan keluar dari pintu malam ini juga, untuk memberikan apartemen ini kepadanya, agar dia bisa tinggal dan merawat putranya. Dia bahkan mengancam akan memanggil pengacara dan polisi untuk menyeret saya keluar jika saya berani membantah atau serakah ingin merebut harta keluarga suaminya. Semua kata-kata dan tindakannya hanya memiliki satu tujuan. Memanfaatkan kecelakaan ini untuk secara sah mengusir saya dan merebut apartemen mahal ini. Melihat wajah serakah dari wanita yang pernah mengajari saya tentang etika, saya tersenyum sinis. Keserakahannya yang hina telah membutakan akal sehatnya, membuatnya lupa fakta dasar bahwa uang untuk membeli rumah ini berasal dari saku siapa. Dia pikir dia berada di atas angin, berpikir bahwa dengan status sebagai ibu mertua dan alasan putranya di rumah sakit, dia bisa dengan mudah menginjak-injak saya. Tapi dia tidak tahu bahwa lubang yang dia dan putra kesayangannya gali untuk mengubur saya, kini menjadi kuburan bagi mereka sendiri. Saya dengan santai berbalik, berjalan menuju meja kopi di ruang tamu. Di sana, saya telah menyiapkan senjata tajam yang cukup untuk menembus topeng munafiknya hanya dengan satu tebasan. Pertarungan ini harus segera berakhir. Ibu Siska masih berdiri di tengah ruang tamu, bertolak pinggang sambil terus memaki saya dengan kata-kata paling pedas. Melihat wajahnya yang penuh amarah, saya perlahan berjalan ke meja kecil di samping sofa. Di sana, selembar kertas A4 yang sudah dicetak berwarna dengan jelas telah disiapkan sebelumnya. Saya mengambil kertas itu, melipatnya dengan rapi, lalu berbalik menghadap ibu mertua saya. Melihat saya bergerak, Ibu Siska mengira saya akan berkemas dan pergi atau menyerah. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum puas, matanya penuh dengan penghinaan dan kemenangan. Dia mengangkat dagunya, hendak melontarkan lebih banyak hinaan, tetapi saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya berjalan lurus ke arahnya, menjepit kertas berwarna itu dengan dua jari, lalu memasukkannya langsung ke tangan Ibu Siska yang sedang menunjuk-nunjuk. Tindakan saya yang tegas dan dingin membuatnya tertegun. Ibu Siska terdiam sejenak, wajahnya penuh kebingungan. Kemudian, dengan ekspresi kesal, dia menunduk melihat kertas di tangannya. Itu bukan surat cerai, juga bukan dokumen properti yang rumit. Itu adalah cetakan berwarna dari tangkapan layar percakapan WhatsApp yang sangat jelas. Begitu matanya menyentuh baris-baris tulisan di kertas itu, wajah Ibu Siska yang tadinya merah padam tiba-tiba menjadi pucat pasi. Di atas kertas itu, setiap baris kata yang diketik oleh tangannya sendiri untuk putranya diperbesar dengan sangat jelas. Pujiannya untuk Dewi yang muda dan subur. Hinaannya terhadap saya sebagai pohon tak berbuah, dan terutama, bagian di mana dia merencanakan untuk menghasut putranya mencari alasan cerai demi mengusir saya dari rumah dan merebut apartemen mewah ini. Semuanya terpampang jelas, tidak bisa disangkal. Ibu Siska terpaku di tempat seolah disambar petir. Tangannya yang memegang kertas itu mulai gemetar. Otot-otot di wajahnya mengendur. Bibirnya terbuka tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Bukti yang tak terbantahkan di depan matanya membuktikan seluruh wajah aslinya yang kejam, licik, dan egois dari seorang ibu mertua yang selalu membanggakan diri sebagai orang yang bermoral. Rasa takut dengan cepat menguasai pikirannya. Ibu Siska sangat mengerti bahwa jika bukti ini diserahkan ke polisi atau dikirim ke tempat kerja putranya, Budi akan menghadapi risiko dipecat, terjerat masalah hukum karena tuduhan penipuan dan perampasan aset. Ditambah lagi,
Putra kesayangannya sedang terbaring di rumah sakit dengan kaki patah, reputasi dan masa depannya akan hancur jika masalah ini dibesar-besarkan. Hanya dalam sekejap, topeng angkuh dan agresif Ibu Siska benar-benar lenyap. Kakinya lemas, tidak bisa lagi berdiri tegak. Di tengah ruang tamu yang luas, terdengar suara gedebuk. Ibu Siska berlutut di lantai kayu yang dingin. Kedua tangannya terkulai lemas menjatuhkan kertas itu, tidak lagi memiliki harga diri. Wanita yang tadinya sombong memaki saya tanpa henti, kini menangis terseduh-seduh. Dia merangkak ke arah saya, tangannya yang kurus mencengkeram ujung gaun saya. Memohon dengan air mata bercucuran. Dia terus-menerus bersujud, mulutnya tergagap memanggil nama saya, memohon belas kasihan. Dia mengakui semua kesalahannya, mengatakan bahwa dia gelap mata sehingga menghasut putranya. Dia memohon agar saya tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, tidak membesar-besarkan masalah demi menyelamatkan masa depan Budi. Saya menatap wanita yang sedang berlutut di kaki saya, tanpa sedikit pun rasa kasihan di hati. Siapa menabur, dialah yang akan menuai. Wajah asli mereka telah mereka buka sendiri, dan sekarang saatnya mereka menghadapi harga dari sebuah pengkhianatan. Saya dengan dingin menarik ujung gaun saya dari tangannya yang gemetar, dengan suara tenang namun tegas, mengusir ibu mertua saya keluar dari rumah, mempersiapkan langkah keadilan selanjutnya. Setelah menepis cengkeraman putus asa ibu mertuaku, aku menunjuk lurus ke arah pintu keluar dan memerintahkannya untuk segera meninggalkan apartemen. Ibu Siska menangis terseduh-seduh, berjalan terhuyung-huyung keluar rumah karena takut aku akan berubah pikiran dan membesar-besarkan masalah. Begitu pintu tertutup, aku memulai tahap berikutnya dari rencanaku untuk membongkar dan menghukum para pengkhianat. Senin pagi, aku sudah berada di kantor pengacara yang kukenal. Aku secara resmi menandatangani gugatan cerai sepihak, meminta pengadilan untuk segera menyelesaikan pernikahan yang sudah busuk ini. Seluruh berkas dokumen yang membuktikan sumber uang pembelian rumah, mulai dari tabungan pribadi hingga bukti transfer cicilan bank atas namaku sendiri, telah disusun rapi dalam satu bundel. Pengacaraku memeriksa dengan teliti dan menegaskan bahwa apartemen ini adalah harta pribadiku yang diperoleh sebelum dan selama masa pernikahan, tetapi sepenuhnya dibiayai olehku sendiri tanpa kontribusi dari Budi. Hukum akan melindungi hak-hakku yang sah, tidak akan membiarkan para penipu itu merebut bahkan satu ubin pun. Setelah urusan perceraian dengan suami pengkhianat selesai, targetku berikutnya adalah staf bawahanku yang berhati iblis, Dewi. Sejak kecelakaan di jalan tol bersama Budi, Dewi menjadi sangat panik, mengambil cuti dan tidak berani datang ke kantor. Dia pikir dengan menghindar, dia bisa lari dari tanggung jawab, tapi dia salah. Berdeham. Aku duduk di meja kerja di ruang tamu, membuka laptop dan menyusun sebuah surat pemberitahuan yang dilampiri dengan semua foto dan pesan intim antara dia dan Budi yang telah kusimpan dengan hati-hati. Aku tidak langsung mengirimkannya ke dewan direksi. Aku menelepon Dewi secara langsung. Setelah 3 kali nada tunggu yang penuh ketakutan, dia dengan ragu mengangkat telepon, suaranya gemetar dan terbata-bata. Aku tetap tenang dan dingin seperti es, memberitahunya bahwa aku memegang semua bukti perselingkuhannya dengan suamiku. Aku memberikan tuntutan yang tegas. Dewi harus membayar ganti rugi sebesar 300 juta rupiah atas kerugian moral dan mental dalam waktu 3 hari. Jika dia tidak melakukannya, semua foto intim, pesan-pesan tak senonoh, beserta laporan rinci akan dikirim langsung ke Dewan Direksi dan HRD perusahaan, sekaligus dipajang di papan pengumuman internal. Mendengar jumlah uang yang sangat besar dan konsekuensi mengerikan jika dipecat dengan cara yang memalukan, Dewi di seberang sana menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan. Dia mengaku bahwa dia hanya kilaf termakan bujuk rayu Budi, dan sama sekali tidak berniat merusak rumah tanggaku. Aku memotong pembelaannya yang murahan, mengingatkan kembali batas waktu 3 hari, lalu dengan tegas menutup telepon. Pukulan telak dariku membuat pasangan selingkuh itu langsung berkonflik. Dewi, karena tidak memiliki uang sebesar 300 juta rupiah, berbalik menelepon dan menyalahkan Budi. Dia menuntut Budi untuk bertanggung jawab, memaksa keluarganya untuk membayar ganti rugi daripada mendorongnya ke jalan buntu. Sementara itu, Budi yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan kaki digips, tidak punya uang, dan mendengar tuntutan serta makian dari selingkuhannya, menjadi sangat marah. 2 orang yang pernah berjanji setia dan bersekongkol merebut rumahku, kini di hadapan tekanan uang dan harga diri, saling menyalahkan dan memaki lewat telepon. Topeng cinta romantis mereka hancur berkeping-keping, memperlihatkan sifat asli mereka yang egois dan hina. Hukuman dariku tidak menggunakan kekerasan, tetapi dampaknya cukup untuk menghancurkan mental para penipu itu. Drama berakhir pada suatu sore di akhir bulan yang dingin. Pengadilan negeri telah mengeluarkan putusan akhir atas kasus perceraianku dengan Budi. Dengan bukti keuangan yang tak terbantahkan, majelis hakim menyatakan apartemen mewah itu adalah milik sahku sepenuhnya.
Budi tidak memiliki kontribusi finansial apapun sehingga tidak berhak atas pembagian aset. Gugatan cerai dikabulkan pada sidang pertama. Sementara itu Dewi, karena tekanan dari foto-foto intim dan ancaman, akan dilaporkan ke Dewan Direksi, akhirnya hancur total. Tidak tahan dengan gosip dan tatapan sinis dari rekan kerja serta tekanan ganti rugi, Dewi terpaksa menulis surat pengunduran diri dengan penuh rasa malu. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan perusahaan, membawa cap buruk sebagai perebut suami orang, tidak berani lagi menunjukkan wajahnya di kota ini, dan harus kembali ke kampung halamannya. Hubungan gelap yang dibangun di atas rencana licik berakhir dengan kehancuran. Masing-masing menanggung malu yang tak terhingga. Budi, setelah hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit, akhirnya diizinkan pulang. Saat meninggalkan rumah sakit, dia tidak punya uang sepeser pun. Pekerjaannya sebagai PNS diskors karena skandal moral, mobilnya hancur akibat kecelakaan. Budi keluar dari gerbang rumah sakit dengan kruk kayu, kaki kanannya yang digips membuatnya sulit berjalan. Kehilangan istri, rumah, masa depan, dan harga diri. Budi tidak punya tempat lagi untuk tinggal. Dengan perasaan pahit, dia menyeret kopernya yang usang, naik ojek dan langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, untuk hidup menumpang pada ibunya yang sudah tua dengan penghasilan seadanya dari sawah. Menggantungkan jaket di gantungan di ruang tamu apartemen yang kini sepi tanpa kehadiran pria pengkhianat, aku berdiri di depan jendela besar memandang lalu lintas yang ramai di bawah. Sidang telah usai, semua urusan hukum telah selesai. Aku melangkah keluar dari pengadilan pada suatu sore yang mendung, menghirup dalam-dalam udara kebebasan yang segar. Tidak ada balas dendam yang lebih manis daripada keadilan hukum dan kehancuran alami dari orang-orang yang tidak bermoral. Melihat kembali perjalanan 5 tahun terakhir, aku bersyukur atas badai yang telah melanda hidupku. Berkat peristiwa menyakitkan itu, aku menyadari nilai sejatiku, belajar melepaskan hal-hal yang bukan milikku, dan hidup lebih untuk diriku sendiri. Dengan ijazah manajemen proyek di tangan, karier yang terbuka lebar di depan, serta aset kokoh yang kubangun dengan tanganku sendiri, inilah fondasi terkuatku. Aku tersenyum lega, senyum yang cerah dan bebas dari lubuk hatiku. Masa lalu telah dibersihkan, memberi ruang bagi babak baru dalam hidupku yang menanti di depan. Damai, cemerlang, dan penuh kebanggaan. Hadirin sekalian, mungkin melalui cerita tadi, kita semua dapat merenungkan banyak hal yang pahit, namun juga sangat mendalam tentang kehidupan. Dalam hidup ini, keserakahan dan keegoisan terkadang membutakan mata manusia, membuat mereka rela menginjak-injak ikatan suami istri dan pengorbanan yang tulus demi keuntungan pribadi. Namun, karma selalu adil. Siapa yang menabur angin jahat, pasti akan menuai badai, dan pengkhianatan tidak akan pernah berakhir dengan damai. Pelajaran terbesar yang bisa diambil adalah, seorang wanita, seberapapun cintanya, harus tetap menjaga kewarasan dan harga dirinya. Jangan pernah membiarkan kesabaran yang salah tempat memelihara orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Semoga kita semua selalu menghargai apa yang kita miliki, hidup dengan tulus dan penuh kasih sayang, agar di akhir perjalanan hidup, kita tetap memiliki hati yang tenang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hari ini.